Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Solihah dengan NPM 2121510444. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat literasi matematis dan gaya berpikir. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Yang pertama yaitu pengertian literasi matematika. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Nabilah Mansur, literasi matematika adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Yang kedua, menurut Rosalia, literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Menurut Ojo Sebe, berpendapat bahwa literasi matematika merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa literasi matematika merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi matematika tidak hanya tentang menghitung angka-angka saja, akan tetapi hal tersebut mencakup banyak hal, seperti menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur, fakta, dan fungsi matematika untuk menggambar, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena. Kemudian pengertian gaya berpikir. Menurut Nurul Rauf, gaya berpikir adalah perbedaan-perbedaan individu dalam merespon sesuatu permasalahan tentang hal-hal yang terkait dengan pembicaraan atau informasi yang diberikan. Menurut Suci Febriani, gaya berpikir adalah cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk mengatur dan mengolah informasi yang mereka dapatkan dari pembelajaran. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Robert J. Sternberg, gaya berpikir adalah cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Jadi, gaya berpikir merupakan cara setiap individu dalam merespon suatu permasalahan. Setiap individu memiliki gaya berpikir yang berbeda-beda dalam merespon suatu permasalahan. Keterampilan berpikir tentunya merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini dikarenakan seseorang harus memiliki kemampuan berpikir supaya dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ciri-ciri dari literasi matematika. Yang pertama, tidak hanya pada penguasaan materi matematika saja. Yang kedua, dapat membantu seseorang untuk memahami peran matematika dalam kehidupan. Yang ketiga, meliputi kemampuan melakukan penalaran secara matematis. Yang keempat, mampu menjelaskan konsep, prosedur, dan fakta matematika. Yang kelima, dapat menggambarkan, menjelaskan, atau memperkirakan fenomena yang berkaitan dengan matematika. Kemudian, ciri-ciri dari gaya berpikir. Yang pertama, cara yang digunakan oleh seseorang. Yang kedua, setiap individu memiliki gaya berpikir yang berbeda-beda. Yang ketiga, gaya berpikir digunakan untuk mengatur dan mengolah informasi. Yang keempat, gaya berpikir seseorang mempengaruhi keberhasilan dalam menyelesaikan masalah-masalah. Yang kelima, tidak hanya menggunakan ilmu pengetahuan yang telah ada, tetapi menjadi seseorang yang mampu berinovasi. Kemudian, indikator literasi matematika. Yang pertama, merumuskan masalah atau memahami konsep. Yang kedua, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, mengkomunikasikan ke dalam bahasa matematis. Yang keenam, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Lalu, indikator gaya berpikir. Yang pertama ada gaya legislatif. Indikatornya mengikuti gaya sendiri, peraturan sendiri, suka menciptakan memformula dan merancang suatu perkara. Yang kedua, gaya eksekutif. Indikatornya suka melakukan sesuatu mengikuti panduan tentang apa yang sepatutnya dilakukan, suka melakukan peraturan yang ditetapkan, dan cenderung kepada masalah yang telah terstruktur. Yang ketiga yaitu gaya yudikatif. Indikatornya cenderung masalah yang dapat dianalisis dan dievaluasi, suka mengevaluasi struktur dan isi apapun yang berharga dalam penilaian. Yang terakhir, suka menulis kritik, memberi pandangan, menilai orang dan pekerjaan, dan menilai program apa yang sedang dilaksanakan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik literasi matematika.
Yang pertama, dapat membantu seseorang untuk memahami peran dan fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemampuan literasi matematika tidak hanya tentang menghitung angka-angka saja. Akan tetapi, hal tersebut mencakup banyak hal, seperti menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur, fakta, dan fungsi matematika untuk menggambar, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena. Yang ketiga, konsep matematika yang terdapat dalam literasi matematika dapat digunakan oleh seseorang untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan masalah-masalah yang tengah dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, karakteristik dari gaya berpikir. Yang pertama, gaya berpikir ini biasanya digunakan dalam mengolah informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Yang kedua, melalui gaya berpikir yang unik, seseorang diharapkan tidak hanya menggunakan ilmu pengetahuan yang telah ada, tetapi menjadi seseorang yang mampu berinovasi sehingga mampu menghasilkan pengetahuan baru, gagasan baru, atau karya yang baru. Yang ketiga, seseorang yang mengetahui gaya berpikirnya sendiri akan lebih mudah dalam menentukan langkah yang diperlukan sehingga dapat lebih mudah, cepat, dan efektif dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Lalu, apa tujuan dari literasi matematika dan gaya berpikir? Yang pertama, tujuan dari literasi matematika. Tujuan dari literasi matematis sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika yang dinyatakan oleh NCTM, yaitu meliputi pengembangan kemampuan. Yang pertama, komunikasi matematika. Yang kedua, penalaran matematika. Yang ketiga, pemecahan masalah matematika. Yang keempat, koneksi matematika. Dan yang kelima, representasi matematika. Lalu, tujuan dari gaya berpikir. Gaya berpikir merupakan sesuatu yang penting dan memiliki suatu tujuan yang jelas, terutama dalam kegiatan belajar. Bahwasannya, penerapan gaya berpikir yang sesuai akan meningkatkan proses pembelajaran. Bahkan, ditegaskan pula jika ada kesesuaian antara model pembelajaran dan gaya berpikir, maka akan tercipta suasana kelas belajar yang produktif di dalam kelas. Kemudian metode dari literasi matematika. Literasi matematika merupakan penerapan matematika atau pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 7 metode yang digunakan dalam kemampuan yang terdapat pada literasi matematis, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua matematisasi, yang ketiga menyajikan kembali, yang keempat menalar dan membeli alasan, yang kelima menggunakan strategi pemecahan masalah, yang keenam menggunakan simbol, yang ketujuh menggunakan simbol dan bahasa formal dan teknik, dan yang terakhir menggunakan alat matematika. Lalu, jenis-jenis dari gaya berpikir. Yang pertama yaitu pemikir sekuensial konkret. Pemikir sekuensial konkret berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. Yang kedua, pemikir sekuensial abstrak. Realistis bagi para pemikir sekuensial abstrak adalah dunia teori metafisis dan pemikiran abstrak. Mereka suka berpikir dalam konsep dan menganalisa informasi. Yang ketiga, pemikir acak abstrak. Dunia nyata untuk belajar acak abstrak adalah dunia perasaan dan emosi. Mereka tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung pada mistisisme. Yang terakhir, pemikir acak konkret. Pemikir acak konkret mempunyai sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Seperti pemikir sekuensial konkret, mereka berdasarkan pada kenyataan tetapi ingin melakukan pendekatan coba salah atau trial dan error. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai gaya berpikir acak abstrak. Pikiran AA atau acak abstrak menyerap ide-ide, informasi, kesan, dan mengaturnya dengan refleks. Kadang-kadang hal ini memakan waktu lama hingga orang lain tidak menyangka bahwa orang AA mempunyai reaksi dan pendapat. Perasaan juga lebih meningkatkan atau mempengaruhi belajar mereka. Mereka berkiprah di lingkungan yang tidak teratur dan berkaitan dengan orang-orang. Pemikir AA mengalami peristiwa secara holistik. Mereka perlu melihat keseluruhan gambar sekaligus, bukan bertahap. Dengan alasan inilah mereka akan terbantu jika mengetahui bagaimana segala sesuatu terhubung dengan keseluruhannya sebelum masuk ke dalam detail. Walaupun orang-orang AA cukup banyak jumlahnya, dunia tidak berjalan dengan gaya AA.
Orang-orang dengan cara pikir seperti ini bekerja dengan baik dalam situasi-situasi yang kreatif dan harus bekerja lebih giat dalam situasi yang lebih teratur. Inilah beberapa cara bagi orang-orang acak abstrak atau AA untuk memanfaatkan bakat mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat literasi matematis dan gaya berpikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.